5 hal yang nggak boleh kalian tanyakan ketika kalian sedang di studio tato. Hello guys, welcome to channel Tato Indonesia. Ketemu lagi dengan saya di channel Tato Indonesia. Dan untuk segmen kali ini saya akan membahas 5 hal yang nggak boleh kalian tanyain ketika kalian sedang di studio tato. Apa saja 5 hal itu? Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa guys, seperti biasa kalian like, komen, dan subscribe video ini. Dan jangan lupa kalian nyalakan selalu lonceng notifikasinya supaya ketika ada video update terbaru kalian bisa tahu guys untuk update di channel Tato Indonesia. Dan jangan skip video ini supaya kalian tahu apa saja 5 hal yang nggak boleh kalian katakan ketika 5 hal yang nggak boleh kalian tanyakan ketika kalian sedang ada di studio tato. Apa aja guys? Yuk kita lanjutkan untuk videonya. Yang pertama, tato itu sakit nggak sih? Nah, itu sebetulnya kalau menurut saya itu adalah hal yang konyol kalian tanyakan. Sebelum pembuatan tato, harusnya kan kalian tahu bagaimana proses cara pembuatan tato. Alat apa yang digunakan untuk membuat tato. Sedangkan untuk pembuatan tato permanen itu menggunakan jarum tato yang pastinya akan masuk atau menusuk ke kulit kalian. Otomatis pastinya sakit. Tapi untuk rasa sakit itu sendiri sih sebetulnya relatif ya. Jadi jangan menelan mentah-mentah istilah tato itu sakit. Memang sih saat pembuatan itu sakit, cuman untuk rasa sakit saat pembuatan tato itu sebetulnya kadang nggak seperti yang kalian bayangkan sebelumnya. Ketika jarum masuk ke kulit, menusuk-nusuk kulit yang rasanya sakitnya minta ampun, tapi ketika kalian sudah mulai ditato ternyata nggak sesuai yang kalian bayangkan sakitnya seperti apa. Dan untuk rasa sakit saat ditato itu biasanya mulai dari 3 jam ke atas. Setelah 3 jam di atas biasanya memang proses pembuatan tato itu lebih sakit. Jadi yang pertama adalah jangan tanyakan sakit atau tidak saat kalian sedang di studio tato. Kalau sakit ya jangan lupa ke rumah sakit. Terus yang kedua, dosa atau tidak. Nah, itu sebetulnya juga pertanyaan yang cukup konyol ketika kalian masuk studio tato dan menanyakan ke artis tatonya, bos, tato itu dosa atau tidak. Masalah dosa atau tidak itu sebetulnya saya juga nggak punya hak untuk menjudge bahwa tato itu dosa atau tidak. Cuman untuk beberapa agama sebetulnya tato sendiri itu dosa ya. Sama halnya kita minum, mabok, terus pacaran, yang sebetulnya itu kita sudah tahu bahwa yang kita lakukan itu dosa, tapi tetap kita lakukan. Jadi untuk dosa atau tidaknya itu terserah kepercayaan kalian, bagaimana kalian meyakini. Jangan tanyakan itu ke tato artisnya karena itu bukan hak mereka untuk menjawab. Kalau kalian pengen lebih yakin, mending nggak usah tatoan. Jadi kalian nggak ragu, kalian daripada ragu pengen ditato tapi takut dosa atau tidak, yang pastinya setiap perbuatan ada konsekuensinya. Seperti itu. Untuk yang ketiga, saat ditato bagaimana cara menghilangkannya. Nah, itu sebetulnya pertanyaan yang konyol juga. Jadi
kalian belum ditato tapi sudah menanyakan bagaimana cara menghapusnya, ya kan? Kan aneh menurut saya loh. Padahal ditato saja belum, kalian sudah memikirkan bagaimana cara menghapusnya. Kalau kalian itu nggak yakin ditato dan masih punya pikiran untuk menghapus, sedangkan tato itu kan melekat di tubuh kita secara permanen ya, istilahnya abadi, kita bawa sampai mati. Kalau kalian masih memikirkan bagaimana cara menghapusnya, lebih baik kalian urungkan niat kalian untuk membuat tato. Jadi untuk tato itu kalian harus pikirkan matang-matang, jangan asal ikut-ikutan, setelah itu menyesal dan ingin menghapus tatonya. Selanjutnya yang keempat, ditato itu mesti mabuk dulu atau tidak? Aduh, susah ya. Soalnya kan zaman dulu kebanyakan orang bikin tato sebelum ditato mabuk dulu. Makanya kadang ada beberapa yang menanyakan, "Bang, saat ditato kita boleh mabuk dulu nggak?" Kalau saran saya sih jangan. Lebih baik kalian jangan mabuk dulu, karena saat proses mabuk itu jantung kalian itu dipompa lebih kenceng, otomatis suhu badan juga lebih panas ketika kalian masih mabuk. Terus saat pembuatan tato biasanya pendarahan atau bleeding, jadi mengeluarkan darah lebih banyak. Dan saat proses bleeding itu biasanya nanti akan berefek saat healing atau saat pengelupasan, saat tato sudah selesai lah. Terus juga kadang kalau kalian mabuk, kalian kan nggak berpikir secara normal, dan bisa jadi saat kalian membuat tato itu kalian terbawa karena alkohol. Lebih baik sebelum ditato kalian makan dulu saja, jangan kalian mabuk dulu. Jadi buat sobat tato Indonesia, kalau mau ditato makan dulu aja ya, jangan mabuk dulu, karena lebih baik mengisi imun tubuh supaya kita kuat saat kita ditato. Dan yang terakhir atau yang kelima itu adalah membandingkan harga dari studio A ke studio B. Itu adalah sebuah pertanyaan yang sangat gimana ya, kayaknya nggak cocok lah untuk kalian tanyakan ketika kalian masuk studio tato. Meskipun kalian tahu di tempat lain lebih murah ataupun gimana, itu kalian hendaknya nggak boleh untuk membandingkan harga. Karena ketika kalian membandingkan harga dari studio A ke studio B dan ke studio yang kalian tempati, itu selain membuat mood sang tato artis itu jadi turun, otomatis secara tidak langsung kalian sedang mengadu domba para tato artis itu. Jadi perlu diingat kembali 5 hal yang nggak boleh kalian tanyakan dan saya haramkan untuk ditanyakan ketika kalian sedang di studio tato. Oke guys, gimana guys menurut kalian? Apa pendapat kalian? Silahkan kalian bisa tulis langsung di kolom komentar ini guys. Dan saya ingatkan kembali, jangan lupa kalian subscribe selalu channel Tato Indonesia. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa di channel Tato Indonesia.